Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu mempelajari masa lalu untuk bertolak menjadi pribadi atau komunitas yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana kemajuan yang dicapai kaum terdahulu? Kita tiru dan sempurnakan. Apa yang membuat umat dan bangsa masa lalu runtuh, kita hindari agar tidak terjatuh di lubang yang sama. Dalam remah-remah sejarah, ada nilai dan moral yang mengandung hikmah dan pelajaran. Demikian juga kehidupan masyarakat Arab pra-Islam atau dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Ada nilai dan moral yang bisa kita jadikan teladan, berangkat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Hadis ini menunjukkan adanya akhlak yang mulia di tengah masyarakat Arab, tapi tidak sempurna. Apa artinya akhlak mulia itu? Tanpa peribadatan yang benar, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah mereka. Di antara nilai terpuji di tengah masyarakat jahiliyah adalah cara mereka dalam menokohkan seseorang. Masyarakat jahiliyah mengangkat seseorang menjadi tokoh bukan dari yang mereka kumpulkan atau al-jam'u, tapi dari apa yang mereka berikan, yakni al-badlu. Kemuliaan keluarga Nabi. Keluarga atau kabilah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kabilah terpandang. Kakek keempat beliau, yakni Qusay, adalah orang yang mengembalikan pengurusan Ka'bah dan kota Mekah kepada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Setelah sebelumnya dikuasai oleh kabilah Khuza'ah selama 300 tahun. Sebelum itu, kabilah Qusay hanyalah klan Arab yang tinggal di pinggiran Mekah. Mereka naik turun gunung guna mencari air bersama unta mereka. Mubarak Furi. Dengan kepemimpinannya, Qusay menata Mekah kembali. Peranannya semakin mentereng tatkala ia menetapkan sejumlah pengaturan. Ia mengepalai Darun Nadwa, yakni semacam majelis permusyawaratan Quraisy, memegang panji perang, Qiyadah, yaitu memiliki kuasa atas perizinan penduduk Mekah yang hendak safar keluar Mekah, Hijabah, yaitu mengurusi Ka'bah, Siqayah, mengisi kolam-kolam air, dicampur dengan pemanis dari kurma dan kismis untuk minuman jamaah haji. Padahal pada masa itu belum ditemukan sumur Zam-Zam. Rifadah, yakni menyediakan makanan untuk jamaah haji. Dari pengaturan ini, orang-orang Arab luar Mekah tidak kebingungan tentang konsumsi mereka saat tiba di tanah suci untuk berhaji. Haji adalah syariat Nabi Ibrahim, karena semua ada yang menanggungnya. Jasa besar Qusay ini tak ayal membuatnya menjadi tokoh terhormat di tengah masyarakat jahiliyah. Orang-orang pun semakin menghargai dan menokohkan kabilahnya, Quraisy, karena mereka mengabdikan diri dengan hijabah, siqayah, dan rifadah. Berebut mengabdi. Kepemimpinan yang hakiki adalah melayani. Mungkin ini terdengar seperti jargon kampanye, karena realitanya sekarang, berbicara tentang kepemimpinan adalah berbicara tentang kekuasaan dan power. Orang bernafsu menjadi pemimpin agar menjadi seorang yang berkuasa dan mendapatkan harta. Di masa jahiliyah tidak melulu demikian. Kepemimpinan adalah untuk melayani. Dari melayani itulah mereka baru mendapatkan nama harum dan kemuliaan. Setelah Qusay wafat, kepemimpinan Mekah dengan segala pengaturannya diserahkan kepada anaknya yang bernama Abduddar. Anak-anaknya yang lain, Abdul Manaf, kakek ketiga Nabi,
Abdul Uzza, Abdul Qusay, setia dan menghormati keputusan sang ayah. Sampai akhirnya, ketika mereka semua wafat, barulah terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak Abdul Manaf dan Abdud Dar. Kemudian dimusyawarahkan. Hasilnya, pembagian tugas dibagi. Bani Abdul Manaf dipercaya mengurusi konsumsi dan air, sedangkan pemegang panji perang dan pengelolaan lembaga permusyawaratan tetap diserahkan kepada Bani Abdud Dar. Latif. Yang membuat kita heran, bagaimana masyarakat padang pasir yang hidup di tengah gurun gersang, sedikit air, berebut menjadi penyedia air untuk jamaah haji. Ditambah lagi, 300 tahun sebelum Qusay berkuasa, sumur Zam-Zam telah ditimbun oleh kabilah Jurhum saat mereka diusir orang-orang Khuza'ah dari Mekah. Mubarak Furi. Zam-Zam baru diketemukan lagi di masa kakek ke-1 Nabi, yakni Abdul Muttalib, Harun. Terbayang di benak kita betapa sulitnya air pada saat itu, tapi mereka berebut menjadi penyedia air. Ini menunjukkan mereka rela bersusah payah mengorbankan harta, tenaga, dan waktu untuk melakukan pengabdian, sehingga wajar mereka ditokohkan. Sang pembagi roti. Kakek kedua Nabi Muhammad adalah Hashim, yang nama aslinya adalah Amr. Lalu mengapa ia dipanggil Hashim? Karena dialah yang Hasham Ats-Tsarid, membagi-bagi Ats-Tsarid untuk jamaah haji. Tsarid adalah roti yang istimewa kala itu, sebagaimana ungkapan Rasulullah ketika menggambarkan kedudukan istri tercinta beliau, Aisyah. Beliau bersabda, keutamaan Aisyah dibanding semua wanita adalah semisal tsarid dibanding semua makanan. Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib. Kita tahu Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang paling beliau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Lalu beliau pun mengumpamakan, Aisyah itu seperti tsarid dibanding seluruh makanan. Ungkapan ini menunjukkan bukan Aisyah layaknya makanan, tapi menunjukkan istimewanya Aisyah dibanding seluruh wanita, dan istimewanya tsarid dibanding seluruh makanan kala itu. Artinya, roti yang dibagi-bagikan Hashim untuk jamaah haji bukanlah makanan ala kadarnya, tapi makanan istimewa di zaman itu. Kemudian gelaran Hashim lebih dikenal ketimbang nama aslinya, yakni Amr, menunjukkan betapa sering dan banyaknya ia membagi-bagikan makanan tersebut. Ia ditokohkan karena jasanya, meskipun ia seorang yang terkaya dari keturunan Abdul Manaf, Latif, tapi ia tidak digelari dengan kekayaannya, yakni Al-Jam'u, melainkan dari pengabdian yang ia berikan, yakni Al-Badlu, kemuliaan dalam Islam. Salah satu alasan Islam turun di tanah Arab adalah karena mereka memiliki karakter mulia, sehingga mereka tidak butuh adaptasi yang lama untuk mengenal, memahami, dan menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Islam tidak menokohkan seseorang dari apa yang ia kumpulkan, yakni Al-Jam'u, tapi dari apa yang ia berikan, yakni Al-Badlu. Renungkanlah firman Allah Ta'ala ketika menyifati kemuliaan orang-orang Ansar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni Ansar, sebelum kedatangan mereka, Al-Muhajirin. Mereka, kaum Ansar, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka, kaum Ansar, tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran, Surat Al-Hasyr, ayat 9. Orang-orang Ansar lebih mengutamakan kebutuhan orang-orang Muhajirin yang baru saja hijrah daripada kebutuhan mereka sendiri. Tafsir Ibnu Katsir. Disitulah letak kemuliaan mereka. Bukankah ini Al-Badlu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Muttafaqun alaih. Bukankah ini al-badlu? Kemuliaan dengan kekayaan. Cerita tentang keluarga Rasulullah bukanlah satu-satunya. Banyak tokoh-tokoh kedermawanan masa jahiliyah seperti Hatim At-Ta'i, Amr bin Luhai Al-Khuzai, Abdullah bin Jad'an, dan lain-lain. Di zaman sekarang, orang-orang mendapatkan ketokohan dengan apa yang mereka kumpulkan. Majalah Forbes rutin mengumumkan nama-nama orang terkaya di dunia. Di antara mereka, ada yang tidak banyak dikenal khalayak sebelumnya. Tiba-tiba mereka menjadi tenar dan mendapatkan tempat di hati manusia. Mereka tak dikenal dengan kedermawanan. Mereka dikenal karena kekayaan. Atau setidaknya, mereka lebih dikenal dengan kekayaan dibanding kedermawanan. Di ruang lingkup yang lebih kecil, di masyarakat sekitar kita, orang-orang kaya begitu dihormati, padahal ia tidak memberi. Sampai-sampai orang-orang berlomba terlihat mapan dan kaya. Indah rasanya disebut sukses di usia muda. Sehingga sebagian yang belum mampu ingin terlihat mapan di hadapan teman sejawat, membeli rumah, mobil, dan yang lainnya dengan kredit ribawi, agar terlihat mapan dan kaya. Cara pandang seperti ini terjadi di mana-mana, termasuk dunia Arab modern sekarang ini. Demikian, Allahu a'lam.